Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Muhammad Asyari, saya dari Prodi PAI. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik teori psikososial Erikson. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih teori perkembangan psikososial. Nah, teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori psikososial Erikson adalah perkembangan bersamaan ego. Nah, persamaan ego ini adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat berubah-ubah dari berdasarkan informasi yang kita dapatkan melalui interaksi ke orang lain. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses naturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sudut pandang seperti ini, teori Erikson menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi dibandingkan teori Freud. Adapun tingkatan beberapa tahap yang dilalui oleh perkembangan manusia menurut Erikson. Yang pertama ada kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahapan ini terjadi pada masa usia 0 sampai 18 bulan atau bayi. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekankan kemampuan untuk menghasilkan rasa ketidakpercayaan. Tahapan ini akan bekerja dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan, seperti tidur dengan nyenyak dan makan tepat waktu. Nah, makanya peran ibu sangat penting dalam tahap ini. Yang kedua ada tahap otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu. Pada masa ini biasa disebut dengan masa balita dan terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Nah, pada masa ini kemandirian diperlukan untuk memperkecil rasa malu dan ragu-ragu apabila menjalin hubungan antara anak-anak dan orang tuanya dalam tindakan baik atau perilaku baik, maka kemandirian akan tumbuh dengan anak tersebut. Namun sebaliknya, jika perilaku atau tindakan orang tua terhadap anaknya salah, dalam tindakan salah, maka anak tersebut akan menumbuhkan rasa ragu dan malu. Yang ketiga adalah tahap prakarsa dan rasa bersalah. Tahap ketiga adalah tahap untuk bermain. Tahap ini pada saat periode tertentu, saat anak menginjak usia 3-5 tahun, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar dengan dunia luar dan mempelajari kemampuan-kemampuan baru juga untuk rasa memiliki tujuan. Yang keempat adalah tahap kerajinan dan rasa rendah diri. Tahap keempat adalah tahap laten yang terjadi pada usia dasar antara umur 6-12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Semua aspek memiliki peran, misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, dan teman harus menerima kehadirannya. Yang kelima yaitu tahap identitas dan kekacauan identitas. Tahap kelima merupakan tahapan adolescent atau remaja yang dimulai pada saat masa puber dari usia 12-20 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat lingkungan. Dalam tahap ini semakin luas, tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat yang ada dalam lingkungannya. Yang keenam ada tahap keintiman dan isolasi. Ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20-30 tahun. Jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri.
Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut pacaran. Dan yang terakhir ada tahap integritas dan keputusasaan. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut dengan tahap usia senja yang diawali dari usia 65 tahun sampai seseorang itu tutup usia. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, dikarenakan mereka sudah merasa terasing dalam lingkungan kehidupannya. Karena seorang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri orang tersebut bisa menerima hidup dan bisa berarti mau juga menerima akhir dari hidup itu sendiri.